Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar, bangun di pagi hari, kita sambut pagi dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita dalam ungkapan rasa syukur karena Allah telah membangunkan kita atau menghidupkan kita setelah dimatikan beberapa saat. Kemudian kita membersihkan diri melalui air wudhu. Kemudian kita berangkat ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan harapan apa yang kita kerjakan ini itu menjadi amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam tamohonkan kepada Allah agar disampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali itu dikisahkan sebuah kisah seorang sahabat pergi haji. Sahabat ini bernama Abdullah Al-Mubarak. Dia pergi haji. Di dalam pelaksanaan ibadah haji, Abdullah ini tertidur. Di dalam tidurnya itu Bapak Ibu nyoba mimpi. Mimpinya, dalam mimpinya itu dua orang malaikat sedang bercerita malaikat. Cerita malaikat itu tentang orang yang pergi haji. Kecil malaikat pertama, banyak orang pergi haji ini. Banyak orang mendatangi kota suci untuk melaksanakan haji. Kecil yang seorang lebih kurang 600.000 orang ketika itu
Di samping cerita balik malaikat kata, yo saya awak dari 600.000 orang tu nak diterima haji. Gagal haji. Dijawab oleh malaikat balik dia, tapi untung ada seseorang di gara-garanya yang 600.000 orang haji yang gagal, di gara seorang orang inyo tidak payah haji dah, tapi pada pihak pahala haji diterima ibadah haji yang 600 orang. Itu dalam mimpi diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Disambung mimpinya Bapak Ibu, dalam mimpi itu diceritakan, dia saling menjelaskan siapa yang nak pergi haji itu atau gara-gara seseorang. Di dalam mimpinya disebutkan seseorang yang menyebabkan haji 600 orang itu diterima, tinggalnya di Damaskus. Lamun dek pemimpi Kasinta lah Abdullah Al-Mubarak. Bapak Ibu, sepulang dari haji nyucari laki-laki yang menyebabkan haji 16 orang itu diterima. Rupanya tinggal jauh, tinggal di kota Damaskus, tidak di pusat kota. Dicari namanya Ali bin Muwaffaq. Dicari lama dan mencari, dapat tanda-tanda di rumah. Ternyata dia tinggal di pinggir kota. Nah, sesampai dia bertemu dengan Ali bin Muwaffaq itu, Bapak Ibu, Abdullah ini bertanya, wahai Ali, apa amalan yang kamu kerjakan sehingga engkau mendapatkan pahala sama dengan pahala haji dan membuat ibadah haji orang lain diterima gara-gara amalan yang engkau kerjakan? Ini tak kaji, apa kemudian itu? Pak kemudian itu apa ini? Dicari Tuhan. Yang bermimpi, dalam mimpi dua orang malaikat bercerita yang menceritakan tentang amalan Ali bin Muwaffaq. Lanjut cerita Bapak Ibu, maka disampaikanlah oleh Ali ke Abdullah, wahai sahabatku, ambo lalamu menabuh haji. Di awal orang nak berpikir balaki rasaki ditabuh tarik tabuhkan haji itu naik haji. Dan lalamu menabuh haji ko latak kubur kategori itu titik 350 dirham lakukan untuk pergi haji. Lakukan ketika untuk pergi haji
telur sapi ulang mahmu hamil. Ketika hamil punya mengidam. Hamil itu mengidam. Mengidamnya tidak asam, tidak mangga. Mengidamnya tabau dehnya masakkan ulang. Tabau lewat di kamu jual itu depo ambil baiknya depo ambil. Tabau dia masakkan. Harum baunya terasa. Itu yang suruh, yang hari di laki kalakinya. Dah, kamu ingin mana masakan yang tabau buat. Adik kurang mengidam, dicaya yang memasak. Untuk rumah makan. Pada rumah makan masak pagi kuah, ada bisa ketimbang. Diterima datangnya asal usul kuah, bau masakan. Dicari, dek sayang kau orang rumah nyo cari. Dia nama ini mengidam. Nak kena tak lawan. Itu yang kandang itu. Jom biarlah lagi macam-macam. So itu kita cari. Pada pelajaran Bapak Ibu, pasapornya sumber di bau masakan kotibo. Nampak dia barasuk. Tinggal di pondok kok tak rancak. Dan tinggal di pondok itu seorang wanita yang tidak memiliki suami yang disebut dengan janda. Dia memasak untuk anaknya. Yang dimasak Bapak Ibu daging keledai. Keledai itu daging kambing. Sedang masak dia kambing. Lama bau. Baru kurang kali pertama di malam harum. Itu yang mengidamkan orang hamil, orang mengandung. Yang minta dari Pak Ali, Bu, selama masakan ibu bau saju, bahkan tak orang rumahmu, Bu. Agilah tak sapi yang sudah tidak sakit pek jadi. Sudah nampak satu hari dah lain kada pek itu. Jawa itu Bapak Ibu, Jawa ibu nanjalo. Ni masakan yang ambo masak hanya halal untuk diriku, haram untuk orang lain. Ini halal, tapi untuk orang lain haram. Maknanya haram makasih. Kalau ada pek, cerita ada pek. Macam-macam. Halal hanya halal untuk dirinya, tapi haram untuk orang lain. Notanya ada. Bapak pada itu mana itu. Kok untuk ibu saya yang halal, untuk yang lain haram. Tapi dia mau mengandung, akan luar nak aja. Mungkin gara-gara bau masakan ibu orang. Apa suapo kamari, ala masuk roga, ai kuro kecil ibu. Kalau
kecuali sayur, apa soboknya keledai mati. Kalau keledai mati, aku kan bangkai. Itu yang dimasak. Karena susah hidupnya, itu yang dimasak. Jadi Bapak Ibu yang terjadi setelah mandanga itu bakaco-kaco matualigo. Ibu sati artinya mandanga mencari kejadian yang terjadi di itu. Akhirnya aku Bapak Ibu pulang nuturit pikiran yang mengandung tadi. Itulah sama Assalamualaikum langgang berkabo ini kesakit. Ialah makan. Sesampai di rumah dek nak kabo gulai itu nampak keluar tanya orang rumah. Abadam Lendam bantu dia bentuk kayu nama, tapi tak ada di bawah. Mana sama nama? Jadi sayang karena dapat mencari gulai dia tak pandai. Kalau tak dapat kan macam itu. Tapi kalau dapat kan dah ayo itu mantap dah. Lapan tahun dah berenang. Kau gulai saya tak dapat. Hanya cari tuan istrinya tadi. Bukan tetapi lain patamu dia udah dimasuk masakan kau. Ternyata ibu-ibu yang paling ujung tu nyo tinggal dua anaknya di pondok. Kece ibu tu halal untuk itu seorang saja. Dua anak-anaknya haram kau tua. Mata dah. Iyo, ternyata yang dimasak itu adalah bangkai keledai. Sehingga apa itu nyembutian baru nyembuhannya baru. Siali al-mubarak tadi kau ambil tabungan untuk bayi haji tadi. Nuantan kata ibu nan jantung tadi. Nyabawnya bu. Itu tabungan yang kami kumpulkan selama beberapa tahun kok. Rencanamu keinginan haji, tapi menjadi kondisi itu amwalkan tabungan untuk bayar hidup ibu. Perlu Allah tolong kalau lebih nyokong untuk kamangali untuk menyambung kehidupan. Mandang cerita itu Abdullah nak meminta cerita tadi itu menangi. Nah Bapak Ibu, ternyata itu yang membuat Ali bin Muwaffaq yang tidak pergi haji, tapi yang sama mendapatkan pahala sama dengan orang yang baik haji. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa al-hajjul mabrur laisa jazaa'un ilal jannah. Sampaikan oleh Nabi bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Mandanga itu Bapak Ibu bertanya sahabat, haji mabrur itu ya Rasulullah. Haji mabrur itu kata Rasul it'am ta'am. Tanda-tanda haji mabrur itu adalah yo suka mati makan. Suka mati makan. Bagi makan ayam, makan kerbau, makan jawi, bagi makan urang. Artinya suka berbagi.
Itu hadis Nabi. Artinya apa? Si Ali al-Muwaffaq Bapak Ibu, walaupun dia tidak pergi haji, tapi dia melaksanakan amalan atau tanda-tanda orang yang Allah balik haji, yang Allah diterima haji. Tabungan hajinya bagian ke orang lain. Artinya apa? Bagaimana dia merasakan penderitaan orang lain dalam kehidupan, tersentuh hatinya, simpatinya, berempati, dibantu supaya kehidupan orang lain itu bisa hidup lebih baik. Itu rupanya membuat dia tidak pergi haji, tapi mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berhaji. Dalam hadis juga disambung al-hajju mabrur wa tibul kalam. Wa tibul kalam. Tanda-tanda haji mabrur yang kedua, menjaga perkataan, menjaga lisan, menjaga ucapan, atau menebarkan perdamaian. Dia haji mabrur itu cirinya dua begitu: suka bagi makan, berbagi dengan orang lain, dan menebarkan perdamaian. Artinya apa? Kita bicara. Tahun ini mungkin tak cukup awak untuk pergi haji, atau awak telah mendaftar haji, tapi menunggu 25 tahun berbeda. Mendaftar haji ini awak menunggu 25 tahun. Lama? Ya, 25 tahun awak tunggu. Atau waktu pergi haji, tiba-tiba penyakit tiba. Dorang kabar pergi haji, penyakit tiba. Tertiba dalam kampung, tertiba. Ini laku terberapa ni Pak? Bangkit. Mulai dari tanggal 5 Juni, pertama berangkat kloter pertama berangkat dari Bandara Minangkabau menuju Jeddah. Inilah tanggal Sabane. Berarti ada sekitar 6 kloter. Itu kan hari berangkat. Ala 6 kloter. Kalau tak salah kloter terakhir itu 5 balik Juni. Itu kurang baik. Waktu itu orang membuat cip awak mungkin tak bisa haji, atau nak cukup piti, atau nak cukup piti, tapi ada berkesempatan untuk haji. Maka Bapak Ibu, ada amalan yang bisa awak kerajuan, sama awak dapat yang baru haji. Tapi dia beriman. Anu kurban mana? Tuhan. Aku ketika raja Bapak Ibu memberi bantuan, memberi makanan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang terlantar. Awak kunjungi sekeluarga awak, sanak saudara awak. Kalau ada orang sakit, berbagi, berbagi. Bagi anak bisa dibagi, anak bisa dibantu sesuai kemampuan awak. Dan kedua, kalau tak bisa pergi haji,
nggak ada piti, nggak cukup piti untuk berhaji. Awak keluarkan ucapan yang elok-elok, ucapan yang menyenangkan hati orang, ucapan yang menyejukkan, ucapan yang mendatangkan kegembiraan, ucapan yang membuat orang lain akan awak sampaikan hatinya senang, hatinya bahagia. Itu yang para dua lakukan. Mudah-mudahan niat kita sudah mendaftar haji, belum bisa berangkat haji, kok nyampang pendek umur, tidak sampai ke tanah suci, tapi Allah telah menganggap awak sama dengan sudah berhaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.